Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih membahas masalah lapangan atau field atau medan. Namun tidak seperti biasanya yang kita selalu menggunakan atau mengandalkan operasi penjumlahan dan perkalian untuk operasi pertama dan keduanya. Masalahnya yaitu Q diketahui sebagai himpunan semua bilangan rasional. Operasi bundaran dan star pada Q didefinisikan sebagai berikut. Jadi operasinya tidak lagi penjumlahan dan perkalian, tapi operasinya bundaran dan star. Untuk semua AB anggota Q, yang pertama, operasi pertama yaitu bundaran, A bundaran B didefinisikan sebagai A plus B plus 1. Kok bisa, dari mana? Kita tidak perlu memikirkan itu, karena itu sudah didefinisikan. Yang diminta sudah seperti itu, sehingga tidak perlu kita masalahkan dan kita pertanyakan. Kemudian operasi yang kedua tidak perkalian, tetapi operasinya star. A star B didefinisikan sebagai A plus AB plus B. Kok bisa A star B hasilnya itu? Kita tidak usah mempermasalahkan itu. Yang penting kita harus berpatokan bahwa operasi bundaran A bundaran B hasilnya harus A plus B plus 1. Artinya kalau A bundaran C berarti A plus C plus 1. Yang kedua A star B hasilnya harus A plus AB plus B. Artinya kalau di situ A star C maka hasilnya harus A plus AC plus C. Nah, selidiki apakah I dengan operasi bundaran dan star merupakan lapangan. Oke, yang 1A mungkin ya, artinya grup abelian. Nah, gini aja deh. Kita akan menyelidiki apakah dia memenuhi aksioma grup abelian dengan operasi yang pertama, yaitu operasi bundaran. Nah, yang pertama tertutup. Operasinya bundaran ya. Untuk semua AB anggota Q, nah, A bundaran B itu hasilnya A plus B plus 1. A, B rasional. A rasional ditambah B rasional ditambah 1 rasional. Hasilnya masih rasional, berarti tertutup gitu ya. Kemudian B asosiatif. Nah, ini perlu dipahami pelan-pelan. Akan dibuktikan bahwa A bundaran B dibundarkan C hasilnya harus A dibundarkan B bundaran C. Nah, C. Nah, ruas kiri ya, saya ambil ruas kiri. Akan dibuktikan ruas kiri dieker-eker jadi ruas kanan. A bundaran B dibundarkan C. Nah, A bundaran B tadi kita harus berpatokan di sini. Jadi A bundaran B hasilnya harus A plus B plus 1 gitu ya. X bundaran Y hasilnya harus X plus Y plus 1 gitu. Berarti A bundaran B sendiri ini hasilnya itu A plus B plus 1 gitu ya. Masih bundaran C. Nah, ini yang perlu kita harus hati-hati. Yang berikutnya adalah A plus B plus 1 bundaran C. Nah, ini kita bisa pandang sebagai A bundaran B, nanti hasilnya harus A plus B plus 1. Nah, berarti A-nya sendiri itu ini. A plus B plus 1 plus B-nya di sini. Nah, itu sebagai C. C ya. C plus 1. Nah, gitu. Ini sebagai A plus B plus 1. Sesuai dengan operasi yang di awal tadi. Gitu ya, paham gak? Di pelan-pelan lagi, ini sebagai A. Ini sebagai A. Bundaran B hasilnya A plus B plus 1. Gitu. Terus kemudian berikutnya A plus B plus C plus 2 gitu ya. Plus C plus 2. Nah, sudah mentok nih sampai sini. Padahal kita harus membuktikan ruas kiri ini tadi harus sama dengan ruas kanan. Nah, sekarang coba diorek-orek di tempat lain. Yang ruas kanan, A bundaran dibundarkan B bundaran C, hasilnya apa? Nah, A bundaran B bundaran C, berarti B plus C plus 1. Nah, ini bisa dipandang sebagai A, gitu ya, bundaran B. Nah, hasilnya nanti harus A plus B plus 1. Nah, A ini A, B-nya itu ini sendiri panjang. Plus
B plus C plus 1. Ini C ya. Plus 1. Nah, ini A plus B plus C plus 2. Oh, ini sudah sama dengan ini, sehingga untuk menuliskan yang ada di bawahnya ini, kelanjutannya kita mengambil terbalik menulisnya. A plus B plus C, B sudah sama, itu boleh ditulis ini, ya, ini, itu boleh ditulis menjadi ini kan, A ditambah dari B plus C plus 1 plus 1. Nah, kemudian setelah ini dituliskan yang ini. Nah, A bundaran dari B plus C plus 1. Nah, A dibundarkan ini. Nah, itu B bundaran C toh. Nah, B bundaran C. Dengan demikian terbukti bahwa ruas kiri ini dieker-eker jadi ruas kanan. Oke, kalau belum paham bagian ini harus hati-hati ya, diulangi lagi, dan prinsipnya harus dikembalikan ke operasi prinsip ini. A bundaran B hasilnya harus A plus B plus 1 gitu. Diulang-ulang lagi agar semakin terlatih ini harusnya. C elemen identitas pada operasi pertama, katakanlah namanya E ya, elemen identitas pada operasi pertama E, pada operasi kedua disimbolkan Z, harus anggota Q. Nah, artinya apa? A bundaran E hasilnya apa? Harus A itu sendiri, gitu toh. Nah, sekarang harus berlaku ya untuk semua A anggota Q dan E anggota Q, berlaku A star E hasilnya A sendiri. A bundaran E hasilnya harus A itu sendiri. A bundaran E, kalau A bundaran B hasilnya A plus B plus 1, maka kalau A bundaran E hasilnya A plus E plus 1 gitu. A plus E plus 1. A gitu. Nah, E sama dengan berarti ini A min 1. Berarti E sama dengan min 1. Apakah min 1 merupakan himpunan bilangan rasional? Ya, oh berarti elemen identitasnya itu min 1 dan masih anggota Q. Nah, kenapa bisa begitu? Contoh, saya punya B. B bundaran min 1. Hasilnya apa? B ditambah min 1 tambah 1. Kan ini toh. A bundaran B hasilnya harus A plus B plus 1 kan. Nah, A-nya ini gitu, B-nya di sini ini. Nah, satunya tetap. Gitu. Hasilnya apa ini? Hasilnya B. B ditambah 0 hasilnya B. Nah, berarti B ditambah apa? Tadi B bundaran min 1 hasilnya B itu sendiri. Dengan demikian min 1 ini, min 1 anggota Q atau himpunan bilangan rasional itu merupakan elemen identitasnya. Kemudian elemen inverse-nya ini mungkin yang perlu hati-hati juga, berarti D elemen inverse. Nah, elemen inverse itu untuk semua A anggota Q, maka A inverse juga anggota Q, berlaku A bundaran A inverse hasilnya identitas. Hasilnya yaitu identitasnya apa? Min 1. Nah, artinya kalau di sini nanti keliru, identitasnya keliru, maka di bagian inverse-nya juga akan keliru. Itu berarti kita coba A bundaran A inverse hasilnya harus identitasnya, yaitu kita sudah peroleh tadi min 1. Kalau kita punya tadi bahwa A ditambah A ditambah A bundaran B itu hasilnya A plus B plus 1, maka bagaimana kalau operasinya A bundaran A inverse? Maka A ditambah A inverse ditambah 1 hasilnya min 1 gitu. Nah, kita mau nyari apa? A inverse, berarti A inverse. Nah, yang ini dibawa ke kanan, min 1 dikurangi 1 dikurangi A. Berarti A inverse-nya yaitu min 2 min A. Oh, begitu. Apakah min 2 min A ini anggota rasional? Iya. Oh, berarti inverse-nya itu setiap A
inverse-nya yaitu min 2 min A. Kalau B inverse berarti min 2 min B dan seterusnya. Gitu nggih. Untuk E yang komutatif yaitu akan dibuktikan untuk semua AB anggota Q berlaku A bundaran B hasilnya B bundaran A. A bundaran B itu A plus B plus 1, boleh ditulis B plus A plus 1. Nah, ini berarti B bundaran A gitu. Sudah nggih? Cukup nggih, ini untuk yang pertama yaitu grup abelian terhadap operasi bundaran. Nah, ini nanti video berikutnya yaitu aksioma grup abelian terhadap operasi yang kedua yaitu operasi star pada video berikutnya.